Shalom. Selamat siang semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di dalam rumah kasih Bapa di surga. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan kepada kami semua. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang akan membawakan firman. Engkau pakai, Engkau urapi dia. Dan kami juga Tuhan, berkati kami semua yang ada di rumah kasih. Dan juga yang belum sempat hadir di rumah kasih. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami semua. Dimanapun berada Bapa di surga. Terima kasih, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih doanya Bunda Sandra. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita mau belajar beberapa menit ke depan, kita mau belajar di dalam Yohanes. Kita tetap di dalam tema kita adalah true love, ya, cinta sejati. Kita melihat cinta sejatinya Tuhan kepada kita. Tidak keluar dari konteks kita, tetap dalam konteks kita, dan kita melihat di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10, lalu Tuhan Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin, puji nama Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah banyak belajar tentang kasih, cintanya Tuhan, kasih Tuhan yang sejati, cinta Tuhan yang sejati. Beberapa waktu yang lalu saya berulang-ulang kali berkata bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Walaupun meskipun Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara, dia tidak melihat siapa kita, dia tidak melihat latar belakang kita. Bagi Tuhan, yang dia lihat adalah masa depan. Apa yang menjadi masa lalu, Tuhan tidak lihat itu. Yang terpenting buat Tuhan adalah masa depan. Yang suka melihat masa lalu itu cuma setan, ya, cuma setan itu yang suka lihat masa lalu, ya.
Satu ketika kami ada di depan ini loh saudara, di THR di Danau Sadas itu kan ada apa itu, pernah ada di situ dikatakan orang-orang itu orang pinter katanya. Dan banyak sekali yang sering yang ke sana ya. AI itu susu itu ya suka ke sana. Saya itu satu kali penasaran, kenapa orang begitu banyak? Ternyata melihat garis tangan, saudara. Melihat garis tangan, lalu nanti orangnya itu akan ngomong, oh kamu ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya pikir-pikir, ini dari Tuhan atau dari setan ya? Lalu saya berpikir, Tuhan ingatkan saya, yang selalu melihat masa lalu, yang selalu hanya melihat yang ke belakang, yang selalu melihat yang apa ya, pokoknya yang buruk-buruk, yang itu hanya bukan dari Tuhan, katanya. Seperti ya, saya ditaruh di dalam hati saya, dan saya mencoba, saudara. Satu ketika itu saya mencoba, saya tanya ya sama orangnya ini, saya bilang, loh Pak, terus kira-kira menurut Bapak 2 tahun ke depan, enggak usah 2 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, kira-kira menurut Bapak ya, ini garis tangan saya ini bagaimana? Dia enggak ngerti, enggak paham, dia enggak ngerti. Cuma dia diam, wah ini semua tertutup, katanya begitu. Jadi ini ya saudara, di situ ya benar ya. Saya itu pingin tahu ya, waktu itu pingin tahu ya. Oh iya benar ya, Tuhan itu memang luar biasa. Dia adalah satu pribadi yang hanya penting dia buat Tuhan. Dia enggak lihat kita masa lalu kita yang begitu buruk, masa lalu kita yang begitu gelap. Yang penting buat Tuhan adalah masa depan kita. Makanya selalu saya berkata, ada satu ibu ya di rumah kasih, kalau saya telepon berdoa ya buat ibu ini, dia selalu berkata, baru saya bilang shalom, langsung ibu ini akan berkata, bersama Yesus kita akan melangkah pasti hari ini ya. Dia sangat hafal sekali, dia bilang itu kata-kata saya selalu ingat. Selalu ibu pendeta selalu bilang, bersama dengan Tuhan Yesus kita akan melangkah pasti. Bersama dengan Tuhan Yesus kita akan cakap melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib ya. Puji Tuhan, saya senang sekali ya. Jadi saudaraku, mari kita lihat apa yang kita baca tadi di sini. Tuhan Yesus ini pagi benar, dia sudah ada di bait Allah. Pagi-paginya orang Yahudi itu jam 3, jam 2, jam 3, karena pergantian hari mereka itu kan jam 6 ya. Jam 6 sore pergantian hari mereka. Jadi pagi-pagi benar jam 2, jam 3. Lalu Tuhan Yesus itu mengajar. Ini kita belajar banyak dari Tuhan ya. Pagi-pagi itu sudah mengajar di bait Allah ya. Maka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu datang sama Tuhan Yesus dan membawa satu perempuan. Mereka berkata bahwa perempuan ini kedapatan berbuat zina. Tetapi apa yang mereka lakukan itu hanya untuk mencobai Tuhan. Mereka ingin mencobai Tuhan. Mereka ingin mendapatkan sesuatu kesalahan dari Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata, Guru, di dalam hukum Musa, di dalam Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari. Jadi Musa di dalam hukum Tauratnya memerintahkan untuk melempari seseorang yang kedapatan berbuat zina. Dan itu di dalam saudara bisa baca di dalam Ulangan 22 ayat 22. Ini orang ahli Taurat, bukan orang sembarangan. Mereka orang pinter. Mereka bukan orang ecek-ecek. Mereka itu mempelajari dengan saksama hukum Taurat. Tetapi ada yang luar biasa. Bagaimana Tuhan
waktu dikatakan, apakah pendapatmu tentang itu? Apakah pendapatmu tentang hal itu? Maksudnya apa pendapat Tuhan? Ketika perempuan ini didapati berbuat zina, sedangkan hukum Musa, hukum Taurat, mereka sangat menjunjung tinggi hukum Musa, bahwa perempuan seperti ini harus dilempari dengan batu. Tetapi saya luar biasa, terkesima dengan caranya Tuhan, ini luar biasa sekali. Apa yang mereka katakan itu benar, tetapi cacat. Saya mau berkata cacat, kenapa? Saya membaca dengan saksama di dalam Ulangan 22 ayat 22 dikatakan di situ bahwa orang yang kedapatan berbuat zina, kalau orang berbuat zina tidak mungkin dia berbuat zina sendirian. Pasti ada dua orang dong. Masa dia berbuat zina sendirian, kecuali dia berbuat zina di dalam pikirannya. Dia bisa sendirian. Saya pernah berkata itu, saya tidak malu. Saya pernah jatuh di dalam dosa zina, yaitu di dalam pikiran saya. Kalau saudara masih ingat, saya di usia 15 tahun. Tapi Tuhan luar biasa. Padahal saya pernah berbuat dosa zina. Tuhan tidak lihat saudara. Tuhan tidak lihat latar belakang saya dulu. Saya pernah menyaksikan itu di modulasi, bagaimana saya di dalam pikiran saya membayangkan apa yang saya tonton. Padahal cuma orang ciuman Putri Sinia itu ya, waktu itu Putri Sinia sama panglimanya itu. Dan film itu sebetulnya tidak layak ditonton oleh seusia saya umur 15 tahun. Karena menceritakan perzinahan di dalamnya. Tetapi saya menikmati. Bahkan saya sampai terbawa tidur. Saya membayangkan, enak sekali ya ternyata orang ciuman itu ya. Saya sambil membayangkan bahwa diri saya di situ. Di situ saya berbuat zina dan Tuhan menegur saya. Bahwa saya sudah jatuh di dalam dosa, yaitu dosa perzinahan di dalam pikiran saya, berzinah di dalam pikiran. Dan yang luar biasa sekali, saya mau menangis saudara. Saya menangis kenapa? Begitu banyak yang saya lakukan, tapi Tuhan tidak perhitungkan. Benar firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 7, bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu, bahwa ia sabar menanggung segala sesuatu. Kasih Tuhan menutupi segala sesuatu. Saya berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, berarti segenap jiwa dengan segenap perasaan, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, dan kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Tapi saya selalu memakai bahasa saya sendiri, dan itu saya ajarkan kepada jemaat Tuhan di tempat pelayanan kami di Surabaya sini, dan kepada anak-anak saya selalu saya berkata, kasihi sesama seperti Tuhan mengasihimu. Bagaimana Tuhan mengasihimu, demikian pun kita mengasihi sesama. Saudara yang diberkati Tuhan, dibawalah perempuan ini, benar apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat, bahwa di dalam Ulangan 22 ayat 22 memang tercatat di situ bahwa orang-orang yang kedapatan berbuat zina harus dilempari dengan batu. Tetapi ada yang cacat di situ. Yang mereka bawa hanyalah perempuan, lakinya di mana? Namanya orang berbuat zina, dikatakan di situ zina, kedapatan berbuat zina berarti dengan melakukan. Melakukan berarti ada dua oknum di situ. Ada laki, ada perempuan. Tetapi yang dibawa kepada perempuan, yang dibawa kepada Tuhan Yesus, hanyalah perempuan. Terus lakinya di mana? Lakinya di mana? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya hanya memiliki kebenaran tanpa kasih. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang Kristen yang kejam. Kebenaran dan kasih tidak boleh dipisah. Amsal 21 ayat 21 berkata, siapa yang mengejar kebenaran dan kasih, dia memperoleh kehidupan dan kehormatan. Kebenaran dan kasih tidak boleh dipisah. Kalau saudara dan saya hanya memiliki kebenaran tanpa kasih,
maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang Kristen yang kejam. Tetapi kalau saudara dan saya pun hanya memiliki kasih tanpa kebenaran, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang kompromi dengan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu, tetapi lihat cara Tuhan. Cara Tuhan, Tuhan Yesus tidak ngomong, kamu ahli Taurat, belajar siang dan malam hukum Taurat, pulang dulu dong. Orang Sulawesi bilang, ngana pulang dulu di rumah, terus ngana buka jo itu, ngana pe buku, terus ngana belajar jo itu. Enggak. Padahal keliru, salah. Karena memang apa? Tujuannya hanya untuk apa? Mencobai. Ada orang bertanya karena dia memang tidak tahu, makanya dia bertanya. Ada orang bertanya hanya untuk menstakmat, hanya untuk mencari kesalahan bisa. Tapi Tuhan luar biasa. Dia tahu ada di Taurat ini. Tapi dia hanya diam, Tuhan hanya diam. Benar firman Tuhan katakan bahwa 1 Korintus 13 ayat 7, kasih itu menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu bukan artinya kompromi, tidak. Tapi itulah kasih. Saudara dan saya, mungkin kita tidak bersalah seperti perempuan ini. Mungkin kita ada salah di lain. Tetapi marilah saudara dan saya mau belajar. Memiliki hati seperti Kristus. Memiliki hati yang penuh kasih, tahu ini salah. Ahli Taurat tahu. Ahli Taurat ini Tuhan Yesus tahu apa yang mereka katakan itu cacat, kebenaran mereka cacat. Yang dibawa cuma perempuannya, lakinya terus di mana? Ini kalau saya, ini cuma pikiran saya. Jangan-jangan salah satu lakinya di antara mereka. Sah. Saudara, lalu dihadapkan lagi dengan perempuan itu. Perempuan. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Akhirnya hanya tinggal Tuhan Yesus dan perempuan itu. Ditanya, tidak ada yang melempari kamu, hai perempuan? Tidak ada, Tuhan. Tidak ada, Guru. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Cuma pergi, sudah pergi. Itulah kasih karunia. Pergilah. Kasih karunia. Kasih Tuhan, kasih yang sejati, pergilah. Dan kebenarannya apa? Kebenarannya, dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Itu saya berkata, kita menjadi orang Kristen tidak boleh pincang. Kebenaran dan kasih harus berjalan bersama-sama. Kalau kita menjadi orang Kristen yang cuma memiliki kebenaran, kita akan menjadi orang Kristen yang kejam. Kamu salah, kamu tidak pantas di sini, kamu tidak layak di sini, kamu salah. Karena kita hanya punya kebenaran, jadilah orang Kristen yang kejam. Oh, tidak apa-apa, kamu hari ini berbuat dosa, tidak apa-apa. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu berzina hari ini, oh enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, ya saya maklum kok. Kamu manusia biasa. Kita akan menjadi hanya punya kasih. Kita menjadi orang Kristen yang hanya punya kasih tanpa kebenaran. Maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang kompromi dengan dosa. Baiklah, kita mau belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Saya selalu berkata di modulasi, satu-satunya pribadi yang menjadi teladan yang sempurna dalam hidup kita hanyalah Tuhan Yesus.
Dari hari ke hari kita terus belajar. Belajarlah sampai tamat. Lukas berkata, belajar terus sama Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku. Tuhan Yesus berkata, belajarlah. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara dan saya mau memiliki hati seperti Kristus. Hati yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, dari kisah ini. Bisa kok Tuhan Yesus bisa bilang, iya, Tuhan Yesus itu tahu. Bisa, dia berkata kepada ahli Taurat, kamu salah, sudah sana pulang lagi belajar. Di depan perempuan ini bisa. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan tidak lakukan itu. Kejadian 3 ayat 21. Di situ dikatakan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang lalu mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Dikenakan, saudara, ditutupi, artinya itu ditutupi, dikenakan, ditutupi ketelanjangan mereka. Demikian juga saudara dan saya, mari saudara dan saya sama-sama kita mau belajar. Bukan hanya saudara, tetapi saya juga belajar. Belajar sampai kita tutup mata. Belajar sampai kita tutup mata. Tadi malam saya berkata, saya belajar di sini, ada kira-kira 7 tahun saya belajar, tetapi prakteknya harus sampai kita, selama kita hidup, sampai tutup mata kita harus terus belajar. Belajar dari Tuhan Yesus, memiliki kasih yang sejati, kasih yang luar biasa. Tanpa kasih, kita bahkan Rasul Paulus berkata, tanpa kasih kita tidak ada gunanya. Untuk apa? Kita bisa ini, bisa itu, kita pinter luar biasa. Rasul Paulus bilang di dalam 1 Korintus 13 dikatakan di situ, dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki apa? Seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, aku tidak ada faedahnya bagiku. Lalu di dalam ayat 4 itu ayat mas kita, kasih sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Luar biasa. Saya sering menangis saudara kalau saya membaca yang ini loh saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Murah hati. Dan kata murah hati tidak hanya suka memberi ini, memberi itu kepada orang-orang, memberi, tetapi murah hati pengertiannya luas. Saya suka sekali dalam bahasa Yunani itu bilang murah hati itu murah pengampunan. Jadi dia itu suka sekali mengampuni. Dia suka sekali mengampuni. Makanya dengan ayat 3 dia dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Itu saudaraku yang kasih Tuhan. Dan saya pernah berkata, di dalam kita mengasihi Tuhan itu butuh pengabdian diri kepada Tuhan. Lalu butuh kedewasaan. Karena di dalam 1 Korintus 13, di dalam ayat 13 ini di situ dikatakan di ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak kita harus kanak-kanak rohani, kita tidak boleh pelihara, harus kita dewasa di dalam rohani, saudara. Makanya kalau saudara baca lagi di dalam ayat 5 di situ dikatakan
ia tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita suka membagi-bagi, kita suka aku ada berkat ini, kita bagi. Tetapi kita menyimpan kepahitan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes, kita tidak perlu mengambil pisau, kita tidak perlu mengambil pentung, kita tidak perlu untuk mengambil tembak untuk bunuh orang. Tidak perlu. Karena 1 Yohanes berkata di dalam surat Yohanes itu, dia bilang, barang siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Makanya saya berkata tadi, tidak perlu kita ambil pisau, cukup dengan saudara dan saya membenci, kita sudah menjadi pembunuh manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saudara dan saya hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Tuhan, memiliki hati yang penuh kasih. Ya, saya ulang-ulang berkata, bagaimana sih kita itu mengasihi dan mencintai Tuhan, yang setia ibadah, yang setia berdoa, yang setia membaca firman, yang setia merenungkan firman, dan yang setia melakukan firman Tuhan, dan setia melayani. Itu pun loh saudara, pengabdian kita seperti yang kita sudah lakukan, itu pun belum sempurna sebetulnya, karena belum bisa, kita tidak akan pernah bisa membalas semua kasih Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Itu pun tidak sempurna, tetapi Allah Roh Kudus akan menyempurnakan di dalam kita. Saya pernah berkata juga ulang-ulang, saya bilang sama saudara, ketika saudara setia, rajin dalam satu hari saudara bisa berdoa 2 jam, 3 jam, itu berarti saudara tambah sayang sama Tuhan. Kita bukan mau melakukan ini dengan setia berdoa, membaca firman, melakukan, bukan supaya untuk menambah kasih sayang Tuhan sama kita, karena dari dulu Tuhan sudah sangat mengasihi saudara dan saya. Tetapi ketika kita melakukan itu, berarti saudara dan saya itu semakin tambah cinta sama Tuhan, tambah sayang sama Tuhan. Saya balik. Kalau saudara dan saya malas berdoa, malas ibadah, malas baca firman, malas pun melakukan firman, berarti saudara dan saya tidak cinta sama Tuhan. Saudara dan saya tidak sayang sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya satu saja kuncinya saudara sebetulnya. Manusia itu tidak usah kamu jangan berbuat dosa dong, kamu jangan berbohong dong, kamu jangan berzina dong, kamu jangan mencuri dong. Ajari saja dia mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budinya, segenap kekuatannya. Karena saya yakin orang yang sangat mengasihi dan mencintai Tuhan, dia tidak akan membuat hati Tuhan terluka dengan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena dia kalau orang, saya berkata bahwa coba saudara sepasang suami istri, apa yang suami saudara mau, apa yang istri saudara mau, saudara akan berusaha bukan untuk melakukannya untuk menyenangkan dia, bukan? Sama demikian juga kita, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama demikian juga Tuhan seperti itu. Ketika kita sungguh-sungguh belajar Tuhan, saya selalu berkata kepada jemaat, jangan berbuat dosa karena kita takut masuk neraka. Tetapi takutlah waktu kita ini berbuat dosa ini, kita itu akan terpisah dengan Tuhan. Jangan lagi jangan takut dengan masalah, persoalan, pergumulan yang datang dalam kehidupan kita, tapi takutlah untuk kita berbuat dosa. Kenapa? Yesaya menuliskan, yang menjadi pemisah antara aku dan kamu adalah dosa. Telingaku tidak kurang panjang untuk mendengar mendengarkan apa setiap menjadi permohonan. Tanganku tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Tetapi yang menjadi pemisah, sebetulnya Tuhan menangis loh saudara. Tuhan menangis waktu saudara dan saya susah. Dia itu pingin sekali langsung cepat-cepat dia menolong anaknya. Tetapi ada satu yang memisahkan, dosa. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kudus. Oleh sebab itu hari ini saya mau berkata, modal saudara dan saya adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau.
Tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak menghukum kita. Mulai lagi dari awal, saudara. Tidak apa-apa, kita sudah ada di dalam kesalahan dan dosa, berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni aku. Tidak apa-apa, saudara. Kasih karunia Tuhan adalah modal kita hari ini. Tuhan pun berkata, sama saya Berta, saya tidak menghukummu. Tetapi ingat ya nak, mulai hari ini, jangan berbuat dosa lagi. Dengan kekuatan Roh Kudus, saudara dan saya mampu. Oleh sebab itu, teruslah jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya saudara. Saudara, saya kasih perumpamaan lagi ya. Perumpamaan dari suami istri. Suami istri berhubungan intim itu bagaimana? Sama-sama mereka menikmati. Suami menikmati istri, istri menikmati suami. Demikian pun kita dengan Tuhan. Tuhan menikmati kita, kita menikmati Tuhan. Apa yang membuat Tuhan tidak bisa menikmati kita? Yaitu dosa kita. Dosa kita yang membuat Tuhan tidak bisa menikmati kita. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Hubungan intim dengan Tuhan itu seperti hubungan suami istri. Saudara, mohon maaf ya, kita semua di sini sudah dewasa. Kita semua di sini sudah dewasa. Suami istri itu berhubungan ya apa? Telanjang, bukan? Demikian pun kita dengan Tuhan telanjang. Jangan ada sesuatu yang menutupi. Dosa bisa menutupi, sehingga Tuhan tidak bisa menikmati kita. Miliki hubungan intim dengan Tuhan. Seperti seorang suami istri berhubungan intim. Suami menikmati istri, istri menikmati suami. Demikian pun kita dengan Tuhan. Tuhan menikmati kita dan kita menikmati Tuhan. Tetapi kadang-kadang saudara, Tuhan tidak bisa menikmati kita. Kita ini harus telanjang rohani di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhan bisa menikmati kita. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan itu seringkali dosa kita. Sehingga Tuhan itu tidak bisa nikmati kita. Jadi pada siang hari ini saya mau berkata, ayo sama-sama kita mau belajar. Dengan kekuatan Roh Kudus. Tanpa kekuatan Roh Kudus, saudara dan saya tidak mampu. Oleh sebab itu, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mengasihi, mencintai Engkau dengan segenap hatiku, segenap jiwa. Dalam jiwa itu ada perasaan, saudara. Karena saya tahu, saudara, saya mengalami, saudara, ketika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dengan segenap hati kita, itu akan berdampak ketika saudara mengasihi Tuhan, itu sungguh-sungguh, itu akan berdampak ketika saudara mengasihi sesama saudara. Makanya saya berani berkata, mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Demikian juga kita harus mengasihi sesama kita, saudara. Ya, belajar. Saya juga belajar. Saudara belajar. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin menikmati Engkau. Nikmati Tuhan setiap hari. Saudara menikmati Tuhan, Tuhan menikmati saudara. Jangan sampai Tuhan tidak bisa menikmati saudara. Yang membuat Tuhan tidak bisa menikmati kita adalah dosa kita. Hari ini Tuhan berkata, aku tidak menghukummu. Tetapi mulai hari ini, jangan berbuat dosa lagi. Takutlah saudara, kalau saudara dan saya berbuat dosa. Karena ketika kita berbuat dosa, maka akan ada keterpisahan dengan Allah. Amin saudara. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu mengucap syukur Tuhan. Firman Tuhan yang sangat singkat ini dan sangat sederhana. Dan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan, ada banyak kekurangan Tuhan. Tuhan, Berta tidak bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sempurna. Banyak kurangnya. Tetapi Berta percaya Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus akan menyempurnakan di setiap jemaat rumah kasih yang mendengar pada siang hari ini. Sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi rema buat mereka. Dan juga boleh menjadi rema buat Berta Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami Tuhan. Bahwa kami semakin hari lebih intim dengan Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Tolonglah kami Bapa. Kami mengucap syukur buat semuanya ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk meresponi firman Tuhan, mungkin Mami Ria yang ada di kantor mungkin apakah bisa untuk menaikkan pujian buat Tuhan, meresponi firman Tuhan pada siang hari ini sebelum kita akan menutup di dalam doa. Nanti saya juga minta dengan penuh kasih jika tidak mengganggu pekerjaan Om Theo, saya minta juga untuk nanti menutup kita di dalam doa dan kita menerima doa berkati. Persilakan Mami Ria yang diberkati Tuhan. Shalom.